Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita lanjut ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih dalam mata kuliah evaluasi pendidikan kejuruan. Nah, ini satu lagi mata kuliah kita. Evaluasi pendidikan kejuruan. Atau biasanya saya menyebutnya EPK, evaluasi pendidikan keseluruhan. Mahasiswa yang saya banggakan, nah, di dalam evaluasi pendidikan keseluruhan kemarin kita sudah mengenal istilah pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Kita flashback sebentar ya. Dari ketiga istilah tersebut, kalau saya gambarkan itu nanti bentuknya seperti ini. Ini cara mudah. Nah, ini. Jadi kalau saya gambarkan itu seperti ini. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, saya tulis di sini. Ini pengukuran. Nah, pengukuran. Oke, lebih luas lagi. Oke, ini namanya penilaian. Oke, lebih luas lagi. Evaluasi. Jadi terima ya. Secara gambar, saudara sudah bisa memahaminya bahwa pengukuran itu bagian dari penilaian. Jadi lebih luasnya lagi itu setelah pengukuran, penilaian. Kemudian setelah penilaian lebih luasnya lagi evaluasi. Atau bisa diartikan pengukuran dan penilaian itu masuk dari bagian daripada evaluasi. Pengukuran bagian dari penilaian. Nah, di tengah-tengah sini ada istilah yang namanya tes. Belum Pak, kemarin ini belum diterangkan ya, memang belum kemarin. Sekarang baru hari ini saya terangkan. Nah, tes ini bagian dari pengukuran. Seperti itu ya. Jadi bagian dari evaluasi yang terkecil itu adalah tes. Tes ini bentuknya banyak. Tes, kalau bicara tes itu ada ya tes. Ya dimaksud tes ini adalah bentuknya, bentuk tes. Ini ada tes esai, ada tes esai, itu isian ya. Ada tes pilihan ganda, multiple choice, pilihan ganda. Ada tes ya tidak atau benar salah, dan sebagainya. Termasuk tes ini ketika saya mengukur tinggi badan. Nah, ini metodenya apa? Metode tesnya. Metode tesnya adalah pengukuran langsung, atau tes langsung. Nah, ini ya. Nah, bentuk-bentuk tes itu ada banyak. Saudara nanti bisa belajar sendiri atau mungkin bisa saja nanti saya jadikan tugas tentang tes. Kalau nggak lihat gambar ini ya, tentu saudara paham bahwa tes itu adalah bagian dari pengukuran. Karena seseorang itu bisa sebuah objek itu bisa dilakukan pengukuran dengan menggunakan tes. Istilahnya tes. Jadi proses melakukan pengukuran dengan metode tertentu itu namanya tes. Dites. Kalau ada istilah, wah ini mau saya tes ini, pintar atau enggak? Nah, itu kira-kira benar. Kalau ada istilah seorang guru
melakukan tes kepada siswa untuk mengetahui pintar dan tidaknya itu kira-kira pas atau tidak. Ini nanti sudah bisa menjawabnya karena perbedaan istilah antara tes, pengukuran, penilaian dan evaluasi. Jadi pahami ya, berarti evaluasi itu kalau saya gambarkan secara cat yang lebih lain atau berbeda dengan cat ini, kalau ini evaluasi ya, evaluasi. Nah, makanya kalau dalam spider bit atau mainannya modelnya spider, model spider ini punya gini. Nah, ini punya bagian penilaian, ini punya bagian pengukuran, nah ini punya bagian tes. Bisa diartikan seperti ini, artinya evaluasi mempunyai ini. Nah, bisa. Tapi lebih mudahnya memang seperti ini. Ini lebih paling mudah ini. Jadi penggambaran tentang 4 istilah itu paling mudah ini. Oke, next ya. Nah, lalu siapakah subjek dan objek tes? Nah, ini materi kita ini termasuk nanti materi berikutnya. Nah, subjek dan objek tes atau subjek dan objek evaluasi lebih tepatnya. Ini istilahnya perbedaannya mudah sekali. Kalau subjek itu pelakunya, kalau objek itu ya objeknya, sesuatu yang dijadikan. Kalau pengukuran ya saya dijadikan pengukuran. Jadi kalau saudara sebagai guru, maka subjeknya adalah siswa. Oke. Kalau saudara seorang dosen, maka subjeknya adalah mahasiswa. Oke. Bisa diterima ya. Nah, kalau saudara ingin melakukan pengukuran tekanan kompresi misalnya, pengukuran tekanan kompresi, siapakah subjeknya? Subjeknya adalah mekanik. Karena saudara sebagai mekanik atau belajar sebagai mekanik, nah ini katakan seperti itu, subjek mekanik. Maka objeknya, kalau pengukuran tekanan kompresi, berarti apa objeknya? Objeknya ya tekanan kompresi itu sendiri. Objeknya adalah tekanan kompresi dari sebuah silinder atau piston. Nah, ini sudah mulai masuk ke kejuruan. Kalau saudara mau mengukur tekanan kompresi, maka siapa subjeknya dalam mekanik? Atau saudara bisa nggak jadi subjek? Bisa. Ini pindah ke sini. Nah, ini pindah ke sini jadi subjeknya. Ini S ya, ini S. Ini subjek, ini objek. Subjek, objek. Subjek dan objek. Nah, bagaimana bisa siswa menjadi sebuah subjek? Ya bisa saja. Siswanya pindah sini. Nah, ini yang pindah sini. Nah, bisa. Jadi sesuatu yang melakukan itu subjeknya. Mudah ya dipahami, harus seperti ini ya. Berarti setelah ini mungkin akan saya singgung mulai masuk ke berbau kejuruan. Nah, enak ini. Saya juga lebih memberi contohnya lebih mudah, itu lebih mudah. Jadi terima ya. Nah, sekarang kita lihat dalam dunia evaluasi, ini ada yang dinamakan taksonomi. Nah, dalam dunia evaluasi ini ada yang disebut namanya taksonomi. Taksonomi itu ada beberapa juga, tapi taksonomi yang terkenal itu taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom atau Bloom. Nah, nanti silakan saudara baca. Nah, taksonomi Bloom
Apa itu taksonomi? Nah, saya jelaskan dulu. Bagian dari taksonomi Bloom, bagian dari taksonomi Bloom itu ada tiga. Ada tiga. Oke. Yang pertama adalah pengetahuan. Oke. Yang kedua adalah sikap atau keterampilan dulu juga boleh. Yang penting tiga keterampilan. Yang ketiga adalah sikap. Nah, pengetahuan P, keterampilan K, sikap S. Nah, taksonomi Bloom itu bisa diartikan adalah ranah penilaian. Jadi ranah apa saja yang dinilai? Ranah yang dinilai di dalam evaluasi pendidikan kejuruan secara khusus atau secara umum dalam evaluasi pendidikan itu ada tiga. Ini taksonomi dari Bloom. Nah, ini ya taksonomi Bloom. Ada pengetahuan, ada keterampilan, dan ada sikap. Oke, kalau istilah tiga ini pasti saudara tidak asing, karena saudara selama menjadi siswa kemarin ya, barangkali fresh graduate baru lulus SMK atau SMA, saudara pasti dididik dari tiga arah ini: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini namanya taksonomi Bloom. Oke, pengetahuan, keterampilan, sikap. Termasuk di dalam kurikulum 13, kurikulum 13, dan ini tulisnya nggak enak. Oke, dalam kurikulum 13 ini juga sebenarnya kalau saudara pahami itu ada tiga ini. Hanya saja sikapnya itu ada dua, yaitu sikap hubungannya dengan Tuhan dan hubungannya dengan sesama. Kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan. Nah, ini biasanya KI 1, ini KI 2, ini KI 3, dan ini KI 4. Oke. Sederhana ya. Nah, penilaian atau taksonomi yang digunakan di Indonesia itu mengacu pada taksonomi Bloom. Ada tiga ranah: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Maka dari itu, setiap evaluasi, setiap proses evaluasi ini, di sini ya, nanti sebaiknya tesnya ini ada tiga. Tesnya ini ada tiga. Saya tulis di luar ya. Tesnya ini ada tiga. Ada tes untuk pengetahuan, ada tes untuk keterampilan, dan ada tes untuk sikap. Sudah mulai ini ya, mohon maaf, materinya sudah mulai masuk ke dalam ini. Kalau kemarin saudara hanya mengetahui perbedaan ini, sekarang sudah macamnya lebih banyak lagi. Nanti ini banyak lagi komponennya. Pengetahuan itu apa saja, keterampilan apa saja, sikap apa saja, lebih dalam lagi. Nanti ketika menyusun instrumennya bagaimana, ngujinya bagaimana, valid atau tidak instrumennya, nanti masih menarik sekali ini sebenarnya. Jadi proses evaluasi itu mulai dari tes ini sudah dalam dulu, ini sudah pembahasannya sudah panjang dulu. Tapi kalau saya langsung menerangkan prosedur penyusunan instrumen, saudara, saya yakin ada yang bingung, karena penangkapan seorang mahasiswa itu setiap individunya berbeda. Maka dari itu dari awal saya bawa dulu secara umum. Nah, kalau saudara sudah paham ini, paham tes itu isinya ada tiga itu mengarah atau mengacu atau berakibat pada taksonomi Bloom. Nah, ini saudara sudah mulai sudah mulai menjiwai ya, saudara, sudah saya bawa untuk menjiwai tentang evaluasi pendidikan kejuruan.
Nah, saya terima ya. Nah, saya kira cukup sekian dulu materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.